Di bumi Nusantara, matahari bangkit menerangi samudra, menjadi pelangi indah di cakrawala. Peternak hebat untuk bangsa tercinta. Peternak hebat, kita tak akan menyerah, menjaga tanah air untuk masa depan cerah. Halo semuanya, terima kasih sudah setia menonton channelnya Konam Sensei, channel informasi dan berbagi ilmu seputar peternakan. Jangan lupa teman-teman memberikan support ke Conam Sensei dengan menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya, supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang kami upload. Nah, ini kita lanjut perjalanan dari kandang Bapak Suwaji menuju kandangnya Mas Tungki yang kemarin dibangun dengan ukuran 9x30. Nah, kandangnya Mas Tungki ini dibangun di area yang benar-benar mungkin teman-teman tidak bakal menyangka. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana kandang beliau, Mas Tungki ini bisa mendirikan kandang yang benar-benar di luar prediksi kita. Kandang dengan ukuran 9x30 ini populasi sekitar 5.500 menggunakan blower 4 dengan ukuran 40 in. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Semangat, let's go. Kami bangun harapan baru negeri ini, walau kadang jalan terjal seperti ombak menghantam batu karang. Kami percaya pada impian itu nyata, karena setiap tetes keringat akan menjadi masa depan yang gemilang. Oke, tepatnya di daerah Resap Ombo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nah, kita sebelum masuk kandang itu sudah diperlihatkan ya, depan ini sudah terlihat nampak rumah warga. Di sampingnya juga, di baratnya kandang ini yang tertutup oleh tembok ini juga rumah. Belakangnya pula ini juga rumah. Sampingnya yang jelas ini punyanya rumahnya Mas Tungki. Lihat, silakan teman-teman rasakan dulu sambil mengheningkan cipta. Menyulam ilmu dalam jiwa, Conam Sensei dengan sabar engkau ajarkan bahwa sukses dimulai dari kerja. Karena hebat Nusantara bersama Conam Sensei menuju cahaya. Dilihat dari ke atas ini dengan suasana yang berkabut, terlihat sangat asri, dingin. Ini sangat cocok sekali untuk menjadi pemeliharaan ayam ya, karena suasana seperti ini tuh sangat disukai oleh ayam dengan suhu yang minim sekitar 26 derajat atau 25. Semakin dingin suhu semakin digemari oleh ayam.
Nah, kita lihat dari atas ini sangat kelihatan kan, dengan tembok di dekat kandang ini, depan, belakang, samping, kanan, kiri ini sudah pasti rumah-rumah dengan kepadatan penduduknya ini yang luar biasa. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar kandang ini secara intens, akan kami bagikan di grup pula. Nah, maka dari itu teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di nomor WA yang sudah saya berikan di bawah ini di 085855477774. Jangan lupa sebut nama dan asal daerah supaya nanti admin mengenali dan terbaca. Saya lanjut untuk kandang ini. Di depan kita sudah disediakan, tampak dari samping itu pakai terpal warna putih bersih. Nah, kalau dari sudut pandang mata dengan pemberian terpal warna putih itu kita memberikan deskripsi yang bersih teman-teman. Kegunaan warna putih ini sangat bagus sekali. Jadi jika kita pakai terpal warna putih, kita bisa mengurangi pertama konsumsi daya listrik. Lampu bisa tidak pakai, kita otomatis sudah mengurangi penggunaan listrik pada siang hari. Dikarenakan cahaya yang masuk lewat terpal putih ini akan bisa menerangi kandang tanpa listrik. Itu adalah kegunaan warna putih. Namun teman-teman juga harus mengenali terpal putih itu dengan ketebalan berapa. Silahkan pakai ketebalan A12 supaya tidak terlalu terang. Jika terlalu terang nanti masuk ke dalam panas, terang plus panas nanti membuat ayam tidak nyaman. Jadi jangan pakai ketebalan di bawah A12. Oke, saya ulangi, jangan pakai ketebalan di bawah A12. A8 jangan dipakai untuk dinding karena pasti tidak awet. Kalau semakin tebal semakin bagus. Kemudian di depan ini sudah nampak blower ukuran 40 in ini di umur sekitar 19 hari. Menurut data ini masih pakai satu blower. Blower satu ini menghirup udara, mengeluarkan udara dari dalam kandang, keluar ini langsung dibentengin oleh tembok setinggi pas ukuran kandang. Jika satu lantai itu 2 meter, jika dua lantai adalah antara 4 sampai 5, berarti tembok ini adalah tingginya sekitar 5 meter. Lebih bagus lagi, nanti di atas tembok ini jangan ditembok lagi karena sudah terlalu tinggi untuk 5 meter ini. Saya takut rawan ini kan ambrol. Kalau ingin tambah cerobong ke atas itu ditambahin seng teman-teman atau galvalum. Mungkin sekitar satu galvalum itu sekitar 4 meter, jadi 5 meter ditambah 4 meter kan hampir ketemu sekitar 9 sampai 10 meter. Itu nanti ditambahkan seng ke atas itu tambah bagus lagi, tambah tidak bau lagi, angin juga tidak menyebar kemana-mana supaya warga-warga sekitar itu tidak terkena dampak dari imbasnya pembuangan blower kandang ayam. Jadi kalau posisi kandang seperti ini diwajibkan pemakaian cerobong. Begitu teman-teman, pemakaian cerobong dengan ketinggian di atas kandang ayam. Oke, cukup ya untuk pemberian informasi cerobong ini. Berarti kita katakan ini harus diwajibkan. Lanjut masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam kandang ini, saya perlihatkan di samping ini menggunakan seldek ujung. Biasanya itu teman-teman menggunakan seldek tampak samping. Itu kalau untuk kandang close house dengan tipe seperti ini, sistem rak koloni itu kurang bagus. Kalau kandang postal dengan panjang sekian, lebar sekian itu bisa pakai pinggir. Kalau kandang close house itu anginnya dari ujung. Maka dari itu pemberian seldek pendingin udara di dalam kandang itu bagusnya dipasang di ujung. Jika nanti kurang dikarenakan pemasangan blower itu lebih dari jumlah seldek itu bisa dibuang ke samping. Jadi sistemnya pakai seperti U-shape, seperti bentuk U teman-teman. Nah, mungkin dimengerti ya untuk seldek seperti ini ya. Pemasangannya yang paling tepat dan baik adalah di ujung. Oke, kita masuk di dalam kandang. Kelihatan sangat cantik sekali, disajikan dengan lampu-lampu LED,
penggunaan setiap lorongnya atas bawah ini sangat membuat mata kita itu kayak nampaknya tersihir kali ini ya. Selain lampu, kita lihat bawah ini lorong ini. Teman-teman lihat, ini sangat-sangat bersih. Berarti kandang ini dirawat dengan benar-benar optimal. Kebersihan benar-benar dijaga. Maka dari itu kandang ini banyak tamu, banyak yang mau datang ke sini karena apa? Dikarenakan ini benar-benar bersih. Lihat tamu-tamu kita pada hari ini tuh nampaknya ceria sekali, nampak senang sekali masuk ke kandang ini dengan paduan terpal warna putih juga lampu dengan warna white balm ini benar-benar seperti membuat pandangan mata kita itu benar-benar kesihir. Kok bisa kandang ayam yang seperti diperlihatkan di banyak ya di umum itu kan biasanya berbau, berlalat, dan juga nampak kurang sedap kalau dilihat ya. Namanya kandang ayam itu pasti tanda kutip. Kali ini kita masuk di dalam kandang ini sudah kelihatan sekali warnanya cantik. Lihat ayamnya bersih-bersih. Ini lihat cenggernya yang merah-merah ini, matanya yang bersih. Terus kemudian bulunya yang bersih. Kita lihat juga di kulit-kulitnya ini nampak merah-merah. Artinya apa ini teman-teman? Kualitas udara di dalam kandang ini bagus, oksigen melimpah. Kemudian dari perawatan pula suhu itu juga tercapai. Berarti apa? Kalau bulu-bulu ini nampak bersih, berarti perawatan di dalam kandang ini sangat bersih. Jika bersih ini diterapkan di berbagai sektor luar dalam, teman-teman akan mendapatkan kualitas peternakan yang seperti ini pula. Dengan kebersihan yang dijaga seperti kandang ini ya, penyakit tidak akan mau masuk. Ketambahan antibodi ayam juga sangat bisa diandalkan. Sebabkan antibodi itu kita dapatkan karena di lingkungan yang penuh support. Luar dalam bersih itu tadi. Nah, dilihat dari posisi rak ini ya, ini agak-agak beda teman-teman. Karena lebar 9, raknya langsung dari samping. Samping itu kan biasanya kalau kita buat dengan pos populasi sekian, kita kasih jalan. Kalau kandang panjang itu kasih jalan. Kali ini di kandangnya Mas Tunggi karena lebarnya cuma 9 kali 30 dengan populasi 5.500 dengan kepadatan 18 ekor per meter. Ini sudah sangat pas. Jadi kalau teman-teman ingin bangun kandang mungkin sekiranya sekitar 5.000 ekor, ini bisa dicontoh 1 meter samping ya, terus kemudian 2 meter sebelahnya, kemudian jalan tengahnya, terus hitungannya rak lagi 2 meter dan samping kiri ini adalah 1 meter. Ini sangat cocok sekali, sangat pas untuk media kandang dengan luasan 9 kali 30. Kalau panjangnya 50, kalau panjangnya 100, bisakah di model seperti ini? Bisa. Dengan catatan tirainya nanti akan agak susah dibuka, maintenance-nya agak rumit dan lain sebagainya. Kalau tidak ingin kasus seperti itu, silakan pakai lebar kandang 10. Jadi akan ketemu nanti langsung jalan di pinggir, jalan pinggir, kemudian 2 meter, kemudian 2 meter lagi, kasih jalan lagi 2 meter lagi, dan pinggir 1 meter. Nanti akan mempermudah teman-teman itu mobilitas di dalam kandang. Lewat pinggir bisa, lewat tengah bisa, tengah lagi bisa sampai pinggir. Nah, ini khusus kandang panjang. Sebab kalau kandang panjang itu kan jalannya harus dibuat benar-benar nyaman, akomodasinya harus dipenuhi. Kalau nggak ingin kesusahan, teman-teman masa jalan dengan kandang 100 meter nanti jalannya dibuat susah, jangan. Nanti akan memperlambat kinerja. Oke, balik di kandangnya Mas Tunggi dengan ukuran 9 kali 30 ini. Silakan teman-teman contoh mana yang baik ya, mana yang kurang baik silakan diperbaiki. Karena suatu ilmu itu pasti akan terus berkurang dengan mengikuti perkembangan zaman, termasuk di era sekarang. Era-era sekarang itu kan banyak sekali peternakan masuk era digitalisasi. Seperti yang saya sajikan ini adalah
peternak dengan era digitalisasi memberikan suatu informasi lewat akun-akun yang seperti kita buat. Akun TikToknya jangan lupa mampir di akun TikToknya Peternak Hebat Nusantara dan akun TikToknya Chonam Sensei. Kita punya banyak sekali akun-akun yang memberikan edukasi ilmu seputar peternakan, juga akunnya Peternak Hebat Ekstragil, PHN Ekstragil, juga akunnya Mas Nuha Broiler, dan akun-akun peternak hebat yang lainnya. Itu banyak sekali, tapi cuman ada 2 akun yang benar-benar itu langsung sinkron dengan admin dari Markas Ragil, yaitu akunnya Peternak Hebat Nusantara dan Chonam Sensei. Oke, kita lanjut di manajemen untuk kohe. Kita lihat, ini kan ada bekas karung ya. Bekas karung ini dimanfaatkan oleh Mas Tungki sebagai alas di bawahnya setelah terpal. Di atas terpal itu pakai alas karung. Alas karung ini dipasang di bawah raknya untuk menampung kotoran. Yang biasanya dengan metodenya itu garuk kotoran, kali ini tidak. Tarik karung, ya, tarik karung kemudian dimasukkan ke angkong, terus dikeluarkan. Begitupun yang bawah juga ditarik karung. Semuanya pakai sistem tarik karung. Ini bisa pakai karung bekas, bisa pakai terpal maupun media-media yang lainnya supaya mempermudah teman-teman dalam memaintenance untuk kohe ini ya. Cara untuk membuat kandang tidak berlalat ya ini kita nggak boleh mengurangi. Kalau melebihkan boleh. Suatu manajemen yang dikurangin, dipangkas, apalagi ini memperlambat kinerja itu jangan. Kalau kandangnya Mas Tungki ini setiap hari kohenya dibuang, lakukan. Karena kita sudah contohkan bahwa dengan perilaku seperti ini, kohe dibuang setiap hari, artinya oksigen di dalam kandang terpenuhi karena amoniak minim. Jika amoniak di dalam kandang ini terlalu besar, dia akan membakar oksigen, teman-teman. Oksigen terbakar, suhu pun naik. Teman-teman tidak bisa mendapatkan suhu yang seperti kandang ini. Kandang ini terpantau suhu 26 derajat, artinya suhu yang diharapkan oleh ayam. Ini bisa kecapai sebab kotorannya ini ya setiap hari dibuang. Kalau nggak dibuang ini nggak bisa mendapatkan suhu sekian, karena suhu itu akan terbakar oleh amoniak sebab kotorannya itu terlalu banyak. Kalau dikeluarkan setiap hari, apa yang kita dapat? Suhu bisa kecapai yang sesuai diinginkan ayam. Terus kemudian kinerja dari blower yang mungkin standarnya 4, karena kohenya ini dibuang setiap hari, karena kinerja dari blower itu selain kecepatan angin ya, dia mengeluarkan amonia. Nah, di dalam kandang rak ini kan amoniaknya sudah sangat minim sekali. Berarti untuk menciptakan suhu konsisten di dalam kandang ini sangatlah mudah. Jika penggunaan 4 ini bisa digunakan cuma 3. Kalau penggunaan berkurang artinya apa? Artinya konsumsi listrik itu juga akan berkurang. Mantap bukan untuk menggunakan kandang rak ini? Cara-cara untuk membuat kotoran ini tidak berlalat, sedikit tip. Ketika kotoran ini di dalam kandang, silahkan teman-teman kasih tabur dengan kapur gamping ya, supaya cepat kering, supaya cepat meresap dari kadar amoniaknya. Kemudian ditarik, dimasukkan ke gudang kohe, terus kemudian ditabur sekapur lagi dan dibolak-balik. Insya Allah itu akan cepat kering dan teman-teman akan terhindar dari lalat, karena lalat itu paling suka di tempat yang kotor. Mana mungkin kandang sebersih ini, senyaman ini, lalat mau datang ya. Pakai logika sekali lagi ya, lalat itu datang dikarenakan satu, mencium bau. Mau jarak 1 kilo 2 kilo itu akan datang kalau kandang teman-teman semua bau. Kalau kandang-kandang teman semuanya itu bau, artinya apa? Pengelolaan limbah kohe, kotoran itu tidak maksimal. Begitu. Jadi langkahnya bagaimana? Langkahnya yang baik setiap hari dibersihkan supaya tidak bau dan tidak berlalat. Sekian dari saya, Chonam Sensei. Mudah-mudahan di channel kita ini semakin bermanfaat, semakin mengedukasi teman-teman semuanya di Nusantara dan tambah semangat. Kita ucap dulu salamnya, salam peternak,
Nusantara. Salam peternak sukses, salam peternak hebat. Maturun. Sama